Silakan anak-anak bisa ke ruang ibadah. Kita nyanyikan pujian ini. Ku ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan sekali lagi ku ucapkan berkat. Ku ucapkan berkati lagi kami Yesus kami akan jatuh bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang pasti terjadi dan mengubah hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pada Tuhan Sang Bapa di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Oleh pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus, kami ada sampai hari ini. Terima kasih. Setiap pujian yang kami naikkan, biarlah menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Dan Engkaulah yang menerima dan berkata, aku berkenan atas korban syukur, pujian dan persembahan umatnya. Terima kasih, ini waktunya kami bersama-sama diam dalam rumah Tuhan, menikmati firman-Mu, menikmati kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang hadir di tengah kami. Engkau yang memerdekakan kami dengan sabda firman-Mu. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, ada kesembuhan. Di tempat ini kami menerima kabar baik, yaitu firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan pertimbangan roh dan jiwa dalam nama Yesus. Dan kami berkata, setiap roh jahat di udara, setiap roh yang menolak pengenalan Allah di dalam nama Yesus, kami hardik perintahkan engkau tinggalkan pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus, hanya Allah Roh Kudus yang ada di tengah kami dan firman-Mu ada bersama dengan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 sampai 25. Kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Inilah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Mari kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 1, 2, 3. Musa diutus Tuhan.
Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga berteriak. Mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman. Berbahagia kita yang mendengar firman, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Dari pembacaan firman saya beri tema bangsa yang merdeka. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bangsa yang merdeka. Puji Tuhan. Kitab Keluaran yang kita baca itu ditulis oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Musa. Dan Musa adalah nabi Allah yang dipilih untuk memimpin satu bangsa yang hidup di dalam perbudakan, hidup di dalam perhambaan, untuk merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Amin, jemaat Tuhan. Nah, hari ini saya ingin kita melihat contoh di dalam Alkitab. Satu bangsa yang merdeka. Dan kita mau belajar bersama-sama untuk kita tarik kepada kehidupan kita hari ini. Sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia yang sudah merdeka. Dan kita mau melihat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang sudah berjanji bahwa kemerdekaan satu bangsa itu pasti terjadi. Dan lewat pembacaan kita hari ini, saya ingin kita bersama melihat kembali bahwa Allah yang disembah oleh Abraham memiliki anak Ishak, memiliki cucu Yakub, Allah perjanjian. Amin. Kalau Allah yang sudah berjanji pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Allah yang sudah berfirman, berjanji pasti digenapi. Hanya berbicara waktunya kapan. Amin. Lalu siapa yang Tuhan pakai untuk menggenapi janji Allah itu? Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa bangsa Israel dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan latar belakang kepada kita semua. Coba perhatikan bersama-sama dari pembacaan kita. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Artinya bangsa Israel mereka masih hidup dalam perbudakan. Mereka masih hidup di dalam penjajahan. Belum menjadi satu bangsa yang merdeka. Inilah situasi yang terjadi. Bahwa ketika itu bangsa Israel mereka dijajah. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, itu yang menjadi latar belakang. Arti dari merdeka adalah bebas dari perhambaan, perbudakan, dan penjajahan.
Itu arti dari merdeka. Tetapi kalau kita baca di sini, bangsa Israel mereka belum merdeka karena mereka diperbudak, mereka diperhamba oleh bangsa Mesir. Itulah keadaannya, itulah situasi. Nah, orang atau bangsa yang sedang dijajah, bangsa yang sedang diperbudak, itu terbatas haknya. Setuju? Haknya terbatas. Hak untuk hidup dalam apa? Sisi ekonomi. Karena mereka dibatasi. Dalam hal pendidikan, mereka dibatasi. Bahkan dalam hal beribadah pun mereka dibatasi. Karena bangsa Mesir adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah situasi keadaan bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Mereka tidak bebas beribadah. Mereka tidak bebas berusaha. Bisnis, dagang, pendidikan. Mereka tidak leluasa. Karena itu keadaan yang harus diterima. Nah, pertanyaannya, berapa lama bangsa Israel tinggal di Mesir? Itu penting. Lalu yang kedua, setelah tinggal di Mesir ini, berapa lama mereka dijajah, diperbudak, diperhamba? Itu penting. Supaya kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Atau kita bisa berkata, begitu beratnya kehidupan bangsa Israel. Bahwa mereka hidup di dalam penjajahan. Mari kita lihat bersama. Supaya kita sadar. Lamanya bangsa Israel tinggal di Mesir. Alkitab berkata dalam kitab Keluaran 12 ayat 40. Di sana dikatakan bangsa Israel tinggal di Mesir itu 430 tahun. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita membayangkan. Membayangkan sejenak. 430 tahun. Bangsa Israel tinggal di Mesir. Apakah itu waktu yang pendek, sedang, panjang? Kita akan tarik napas. Panjang sekali. 430 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir. Mesir yang dipimpin oleh penguasa yang disebut Firaun. Nah, saya ingin sampaikan arti Firaun pada zaman Musa lahir di ayat yang sudah kita baca tadi, artinya penguasa. Itulah Firaun. Di ayat yang ke-23. Coba perhatikan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Nah, jemaat Tuhan, lamanya Israel tinggal di Mesir berapa jemaat Tuhan? 430 tahun. Itu panjang. Nah, waktu itu yang menjadi penguasa itu adalah Firaun. Nah, Firaun artinya penguasa. Jadi itu sebuah gelar jabatan yang diberikan waktu zaman Musa, namanya Firaun. Artinya penguasa. Itu pada zaman Musa lahir. Jadi Firaun itu bukan nama
yang sesungguhnya kepada seseorang pemimpin. Nah, seperti apa untuk memudahkan kita? Contoh, bangsa Indonesia membuat satu nama penguasa bangsa ini disebut presiden. Setuju? Tetapi namanya bukan presiden. Namanya hari ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Paham ya? Jadi gelar Firaun itu diberikan kepada bangsa Mesir. Dia seorang penguasa. Tapi bukan namanya Firaun. Hari ini kalau kita tarik ke bangsa kita, Indonesia memiliki penguasa namanya presiden. Itu nama yang diberikan kepada bangsa Indonesia karena sistemnya adalah presidensial. Maka disebut presiden. Nah, zaman Mesir sistemnya raja yang berkuasa, raja yang memerintah, namanya Firaun. Di Indonesia gelar itu namanya presiden. Nama presiden kita adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah, sampai di sini supaya kita paham. Nah, saya ingin kita belajar bahwa ketika zaman Musa yang sudah kita baca, ada seorang penguasa yaitu Firaun. Nah, saya mengajak kita mundur. Pada zaman Kejadian mulai dari pasal 40, waktu Yusuf menjadi perdana menteri atau orang kedua di Mesir, nama yang muncul juga sama, yaitu Firaun. Paham ya? Jadi waktu Yusuf menafsirkan mimpi seorang Firaun, penguasa Mesir yang hidup pada zaman itu, namanya juga Firaun. Artinya apa Firaun? Pada zaman Musa itu adalah rumah besar atau istana besar. Jadi ada dua makna kata Firaun yang muncul pada zaman Yusuf memerintah menjadi perdana menteri. Firaun itu artinya rumah yang besar. Firaun itu artinya istana kerajaan. Maka Yusuf menjadi orang kedua di istana kerajaan atau di rumah besar Firaun. Nah, waktu itu Firaun atau penguasa Mesir yang pertama, waktu zaman Yusuf lahir, hidup, memerintah, mereka mengenal Allah yang disembah oleh Yusuf. Yusuf mampu menafsirkan dengan hikmat Tuhan mimpi seorang Firaun, penguasa istana yang besar. Masih ingat mimpinya? Ada 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Ada 7 ekor lembu yang gemuk dan ada 7 ekor lembu yang kurus. Yang akhirnya itu ditafsirkan oleh Yusuf. Dan Yusuf memberitahukan, hei Firaun, ingat, hei rumah besar, hei penguasa istana, saya mendapatkan hikmat 7 tahun kelimpahan. Dan ada 7 tahun kelaparan. Maka istana itu dipenuhi dengan lumbung-lumbung persediaan. Karena akan masuk masa krisis 7 tahun. Nah, itu arti Firaun dalam zaman Yusuf. Nah, ketika hari ini kita baca bahwa pada zaman Musa muncul juga kata Firaun, artinya Firaun penguasa Mesir yang tidak mengenal Allah yang disembah oleh Yusuf. Itu persoalannya. Nah, ketika mereka tinggal 430 tahun, nah berapa tahun mereka dijajah?
sejarah mencatat ada 140 tahun sampai 150 tahun. Itu lamanya Israel dijajah, diperbudak oleh Firaun penguasa Mesir yang tidak mengenal Allah, yang disembah oleh Yusuf. Karena generasi Musa, Firaun atau pemimpin yang lahir, mereka tidak mengenal Allah yang disembah oleh Yusuf. Di mana Yusuf menjadi perdana menteri, menjadi orang kepercayaan yang menyiapkan lumbung istana raja. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Dan bangsa Mesir menjadi rumah besar, istana besar. Di mana bangsa-bangsa datang untuk membeli makanan dan minuman. Selamatlah, berkelanjutanlah generasi ke generasi. Termasuk keluarga Yusuf. Tinggal di Mesir itu. Tetapi ketika Yusuf mati, bangkitlah sekali lagi. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Raja Mesir yang pertama di mana Yusuf hidup, memerintah, mati raja itu. Lalu bangkitlah Mesir dengan pemimpin penguasa Firaun yang baru. Yang sama sekali tidak mengenal Allah. Itulah situasi. 430 tahun tinggal di Mesir dan 140 tahun sampai 150 tahun dijajah oleh bangsa Mesir. Nah, kita lanjut. Itulah latar belakangnya, penting bagi kita sekalian. Saya mengajak kita bertolak lebih dalam, ayat 24. Allah mendengar, mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan, Allah mendengar, mereka mengerang. Siapa mereka ini? Bangsa Israel. Mereka mengerang. Mengerang itu Bapak Ibu seperti ibu yang sedang sakit bersalin. Mengerang kesakitan. Karena di dalam kandungannya ada janin, ada anak yang sedang diperjuangkan untuk bisa bertumbuh 9 bulan dengan sehat dan normal. Lalu pada waktunya melahirkan dan sehat selamat. Nah, Allah melihat bangsa Israel mengerang seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Erangan itulah yang sedang mereka serukan kepada Tuhan. Dan selanjutnya Alkitab berkata, lalu Allah mengingat perjanjiannya yang sudah diucapkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Yusuf lahir menjadi orang nomor 2 di Mesir, di mana keselamatan dari kelaparan 7 tahun karena Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Nah, sekarang pada zaman yang kedua ini Allah mengingat janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, karena Allah kita Allah perjanjian. Amin. Di dalam Alkitab ada sekitar 40.000 janji Allah bagi kita semua. Amin. 40.000 janji Allah bagi umatnya. Salah satu janji Allah bagi umatnya adalah memerdekakan bangsa dari perbudakan, perhambaan, penjajahan Mesir. Dan waktunya 430 tahun. Tinggal di satu bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan 140 sampai 150 tahun mereka dijajah. Mereka diperbudak. Mereka diperhamba. Dan waktunya Tuhan berkata dari surga, aku mengingat
Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa umatku tidak akan selamanya hidup dalam perbudakan, perhambaan dan penjajahan. Amin. Dan Alkitab berkata ayat selanjutnya, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka, atau Allah memerdekakan mereka dari perbudakan. Amin. Itulah Allah kita, Allah perjanjian, yang tidak pernah gagal dalam janjinya. Ini hanya bicara waktu. Jika ada 430 tahun bangsa itu hidup di tengah Mesir yang tidak mengenal Allah, mereka diperbudak, mereka diperhamba, kebebasan beribadah tidak ada lagi, karena Allah yang disembah oleh Firaun, penguasa Mesir, tidak mengenal Allah yang disembah oleh Yusuf pada zaman itu. Dalam hal pendidikan, mereka tidak punya kebebasan. Dalam hal dagang ekonomi, mereka tidak punya kebebasan. Namanya diperbudak, diperhamba, hanya mengikuti apa kata Firaun, penguasa Mesir waktu itu. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah gagal dalam janjinya. Amin. Allah tidak pernah lalai dalam janjinya. Kalau ada 430 tahun dan 140 sampai 150 tahun diperbudak. Tetapi Alkitab berkata, Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Yang pertama, Allah memilih seorang Musa untuk menjadi nabi Allah. Musa artinya diangkat dari air. Pada zaman Mesir yang pertama, Tuhan memilih seorang yang bernama Yusuf. Yusuf disertai oleh Tuhan dan Yusuf diberkati oleh Tuhan, dan Yusuf menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Tapi pada zaman kedua ini Tuhan memilih seorang Musa yang diangkat dari air untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Amin. Kita mau melihat bersama, di setiap zaman Tuhan bangkitkan orangnya, pemimpinnya. Pada zaman Mesir pertama, Tuhan bangkitkan Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel. Pada zaman Mesir yang kedua, Tuhan membangkitkan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Pada bagian selanjutnya kita bisa berkata, Tuhan, Engkau setia kepada janjimu. 430 tahun, 140-150 tahun diperbudak, dijajah, waktu yang panjang. Tetapi Allah mendengar, Allah melihat, bangkitlah seorang Musa. Dan pada bagian selanjutnya, setelah Musa dibangkitkan oleh Tuhan, pada Mesir yang pertama, Tuhan membangkitkan Yusuf. Dan akhirnya Yusuf menyelamatkan Mesir dan bangsa-bangsa dari kelaparan. Pada zaman Musa, Tuhan membangkitkan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, supaya Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah itu tetap ada pada zaman mereka. Dan selanjutnya Alkitab berkata, ketika itu Allah membangkitkan Musa menjadi pemimpin, menjadi nabi. Dengan cara Tuhan lewat 10 tula di Mesir, Allah menyatakan kuasanya kepada Mesir. Bahwa Musa dan bangsa Israel, mereka menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah menyatakan kuasa, air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar,
bara, hujan es, belalang, gelap gulita, dan yang ke-10 kematian anak sulung. Itu adalah cara Allah untuk menyatakan kuasa. Allah tidak pernah berubah kuasanya. Pada zaman Yusuf kuasanya tetap berlaku. Pada zaman Musa kuasanya juga tetap berlaku. Amin. Dan 10 tulah itu menyatakan kemahakuasaan Allah. Sanggup menyatakan kemahakuasaan Allah. Dan Firaun sebagai penguasa Mesir takut kepada Allah. Maka diizinkanlah pada tulah yang ke-10. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Mereka keluar untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di mana pada malam itu seluruh rumah yang ada di Mesir, Allah berkata kepada bangsa Israel, kalian harus mengolesi di ambang pintu rumah darah anak domba, diolesi, dipercik. Ketika malam malaikat maut datang mendapati rumah yang ada diolesi dengan percikan darah domba, rumah itu selamat. Tetapi rumah Mesir yang tidak ada percikan darah itu, maka malaikat maut datang masuk dan mencabut nyawa baik anak sulung maupun manusia dan hewan. Bayangkan. Termasuk anak siapa? Anaknya Firaun yang sulung mati. Dan malam itu terjadilah kegemparan yang hebat, dahsyat. Karena terdengar ratapan tangisan di rumah-rumah. Anak yang sulung mati, anak yang sulung hewan juga mati. Itu cara kemahakuasaan Allah menyatakan dirinya. Dan sejak itulah bangsa Israel mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu cara Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Dan selanjutnya, ketika mereka sudah keluar, ada lagi yang Tuhan ingin nyatakan kuasanya, yaitu mereka menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah. Bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, Laut Merah. Sedangkan di belakang itu ada pasukan Mesir di bawah Firaun yang sedang mengejar. Apa yang terjadi? Musa dengan tongkatnya berseru kepada Allah dan membelah Laut Teberau. Dan mereka akhirnya bisa berjalan melewati laut dengan selamat tanpa ketakutan. Jadi itulah perjalanan rohani bangsa Israel. Anak sulung Mesir mati, hewan juga mati. Lalu dilepaskanlah mereka keluar. Tetapi juga setelah itu ada sungai Teberau, Laut Teberau yang mereka harus seberangi. Dan di situ juga Allah menyatakan kuasanya untuk membelah laut. Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah berubah kuasanya. Amin. Zaman Yusuf kuasanya tetap sama. Zaman Musa tetap sama kuasanya. Itulah cara Tuhan memerdekakan bangsa pilihannya. Dan hari ini saya ingin tarik kepada kita sebagai umat Tuhan. Pasca dalam perjanjian lama dimulai dari tulah ke-10, di mana ketika rumah itu diolesi dengan darah, selamatlah mereka. Tetapi rumah keluarga tidak diolesi dengan darah, matilah mereka. Pasca, Pesak artinya dilewatkan. Diselamatkan dari kematian anak sulung. Dan Tuhan berkata dalam firman-Nya, Yesus adalah anak sulung. Yesus adalah domba Paskah yang Alkitab gambarkan pada zaman perjanjian lama.
Coba kita lihat ke depan. Pada zaman perjanjian lama, mulai dari zaman Yusuf, zaman Musa, zaman Abraham, orang melihat keselamatan itu jauh ke depan. 2000 tahun ke depan. Maka mereka hanya membayangkan untuk penebusan dosa harus ada menyembelih domba atau burung sesuai ukuran keluarga. Itu pada zaman perjanjian lama. Karena itu, ketika Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, itu adalah bayangan, itu adalah gambaran bahwa nanti ada anak domba Paskah yaitu Yesus. Karena di dalam perjanjian lama mereka hanya melihat bayangan yang diwujudkan dengan domba disembelih. Nah, lalu Yesus lahir. Dan Yesus adalah domba Paskah. Yesus adalah anak sulung dari saudara-saudaranya. Karena Yesus setelah Yusuf dan Maria berkeluarga menikah punya adik-adik. Dan Yusuf mati muda, mati cepat. Dan Yesuslah yang menjadi sulung di rumah untuk membesarkan adik-adiknya. Nah, itu zaman Yesus. Nah, sekarang kita zaman hari ini. Kita tidak lagi melihat ke depan, tetapi kita melihat ke belakang. Bahwa 2000 tahun yang lampau, Yesus adalah domba Paskah, anak sulung, sudah mati di kayu salib, menebus manusia dari dosa. Dan kita mengingat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu di Golgota, Bukit Tengkorak, disalibkan, dituliskan INRI. Inilah Yesus Raja orang Nazaret. Sudah mati sebagai domba Paskah, sudah mati sebagai anak sulung. Dan apa yang diperlihatkan anak sulung dalam perjanjian lama, yaitu Ishak, lalu mempersembahkannya. Dan Abraham tidak membunuh Ishak. Karena sejatinya yang akan mati itu adalah Yesus. Dan hari ini bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel 430 tahun. Tetapi Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah memerdekakan mereka. Lewat Tuhan memilih Musa, membangkitkan menjadi pemimpin, dan Israel masuk ke tanah perjanjian. Hari ini dalam usia 81 tahun Indonesia merdeka. 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka. Sebelum bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Pada abad 15, pada abad 16, pada abad 17, pada abad 19 awal. Injil, kabar baik, firman Allah sudah datang terlebih dahulu di bangsa ini. Memerdekakan bangsa ini lewat para misionari dari Amerika, dari Eropa, dari Jerman. Di tanah Batak ada Opung Nemensen, ada Liman dan Hunson yang menjadi misionari mati di tanah Batak. Di Sulawesi Utara ada Megal Hais yang menjadi pemberita Injil sebelum bangsa itu merdeka. Dan banyak orang yang mulai dari Minahasa, Sulawesi Utara sampai Sangir Talaut mereka bertobat. Mereka diselamatkan. Di Maluku, Maluku, Ambon ada Yosep Kam. Artinya apa? Bahwa sebelum bangsa ini merdeka, Injil firman Allah telah memerdekakan bangsa ini. Maka kita ada sampai hari ini karena ada janji keselamatan. Sekalipun 430 tahun, 140, 150 tahun bangsa Israel dijajah. Tetapi waktu Tuhan mereka bebas. Amin. Dan bangsa kita Indonesia hari ini 81 tahun sudah merdeka. Tetapi pada abad 15, pada abad 16, 17, 18 sampai 19, firman
Injil kabar baik sudah memerdekakan bangsa ini. Dan para founding father, pendiri bangsa, mereka mengatasnamakan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Ada 5 sila. Salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang menjadi pondasi bangsa kita. Untuk meresponi kemerdekaan bangsa Indonesia hari ini, kita harus bersyukur. Tuhan terlebih dahulu memerdekakan bangsa ini. Baru secara de facto 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dari perbudakan. Pertama Belanda 300 tahun. Jepang 3,5 tahun. Ada kurang lebih 300 tahun bangsa ini dijajah, diperbudak oleh bangsa-bangsa. Israel 430 tahun. Tinggal di Mesir yang tidak mengenal Allah. Hari ini kita ada di bangsa Indonesia. Kita bersyukur karena kesempatan beribadah, kesempatan melayani, kesempatan berusaha, kesempatan untuk pendidikan. Sekolah Tunas Pertiwi ini ada. Berdiri di bangsa ini adalah cara Tuhan untuk memerdekakan generasi dari perbudakan, dari kemiskinan, dari keterbelakangan pendidikan. Hanya itu tujuannya. Kita ada di sini karena tujuannya supaya kita mengisi kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Karena sejatinya bangsa yang merdeka adalah bangsa yang memuliakan Tuhan. Memberi kesempatan untuk beribadah. Hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah. Mari pakailah itu. Karena jam kehidupan akan berhenti. Waktunya selesai. Kalau sudah jam kehidupan berhenti, kita sudah mati. Kita tidak bisa lagi mengerjakan kemerdekaan. Karena itu Alkitab berkata, hai saudara-saudaraku, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Anggaplah hari ini saya dan saudara kesempatan hidup terakhir. Sehingga kita bersungguh-sungguh hidup sebagai orang yang merdeka. Besok hari Senin belum tahu apakah kita akan hidup atau tidak. Karena itu mari hari ini 16 Agustus 2026. Syukurilah kemerdekaan itu. Karena Yesus, domba Paskah, anak sulung yang sudah memerdekakan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur hari ini kesempatan hidup yang Engkau beri. Hidup ini adalah kesempatan di mana kami bisa ada di bangsa Indonesia